Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto dan kira-kira arah berikutnya untuk market crypto bagaimana. Karena memang selama beberapa hari terakhir ini market bisa dibilang lebih ke arah konsolidasi. Kita juga akan melihat secara price action dan nanti kita akan lihat potensi apakah Bitcoin bisa mengalami short squeeze dan lain-lainnya gitu ya. Jadi kita akan coba membahas hal itu dan akan cukup menarik juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Ya, untuk update market crypto masih sama, di mana market nanti kita lihat sudah berapa hari ini lebih ke arah sideways gitu ya, tidak terlalu mengalami banyak pergerakan juga, mungkin sedikit membosankan untuk teman-teman juga. Bitcoin juga masih konsolidasi di area 19.700, turun sekitar 0,3%, Ethereum naik 0,3%. Beberapa altcoin juga tidak terlalu bergerak gitu ya, seperti Dogecoin, Solana. Kalau kita selama 24 jam terakhir di sini adanya Chainlink, Sandbox Mana, ini naik ya, dua crypto metaverse. Udah lama juga kita nggak membahas hal ini. Ada Cosmos Atom, ada Cardano, Kusama, Shiba Inu ya yang sedikit naik. Kalau kita penurunannya di sini ada Helium, Filecoin, Axie, EOS ya, ini mengalami koreksi bisa bilang 3-4% juga gitu ya. Market lebih ke arah konsolidasi juga, sideways. Secara fear and greed index karena sudah gak terlalu banyak pergerakan, juga secara sentimen kembali lagi masuk ke dalam zona extreme fear ya. Secara price action atau harga kita bisa lihat dari sini. Ini adalah satu tweet dari Dan Crypto gitu ya. Di sini dia membahas tentang futures market gitu ya untuk Bitcoin, dan memang biasanya ini bisa menentukan arah untuk market kalau kita bisa membacanya. Di sini dia baca the increase in open interest in the past few days on Binance Futures alone totals over 24,000 Bitcoin. Jadi lebih banyak orang yang buka posisi futures. Kenapa seperti itu? Karena open interestnya naik gitu ya. Open interestnya naik, lebih banyak orang yang buka posisi futures. Tapi posisi yang dibuka ini condong lebih ke arah short, dan shortnya ini juga agresif ya. Di sini dia juga membahas many of these seems to have been aggressive short. Artinya orang-orang lebih condong, wah ini Bitcoin akan turun lagi, dan mereka short gitu ya, slamming into big walls. Big walls ini ya bisa dibilang support utamanya untuk Bitcoin gitu. Jadi mereka posisi shortnya ini udah di daerah dekat-dekat support, kira-kira seperti itu ya. Di sini kalau teman-teman bisa lihat, saya close dulu di sini. Nah di bawah ini ya, kalau kita lihat dari sini, ini adalah jumlah open interestnya ya. Open interestnya yang lama kelamaan naik. Di sini kita lihat selama beberapa hari terakhir, karena market crypto koreksi dan cenderung orang-orang ini melihat wah ini sepertinya bakal turun lagi juga gitu. Dan itu pun sebenarnya yang kita lihat juga, bahwa kalau secara price action ini Bitcoin sudah turun dari trendline yang nanti kita akan review lagi ya, kembali lagi. Lalu di sini kita lihat ini walls yang cukup besar juga yang warna kuning ini, yang menjadi level support untuk Bitcoin saat ini. Seperti itu. Kelanjutannya di sini dia juga ada bahas Bitcoin ya, these long time frame shorts are just as aggressive and eager as bulls are during a bull market. Jadi orang-orang yang short untuk saat ini seperti orang-orang yang melihat wah ini market akan naik terus seperti itu ya. Pada saat kita lagi bull market, lagi trennya naik, dan memang rata-rata mayoritas ini kita naik gitu ya. Hampir sama kalau di downtrend ya, kita tahu karena market lagi mengalami penurunan ya, rata-rata kita mengalami penurunan gitu ya. Kalau di uptrend orang-orang lebih condong ya, kita mengalami akan naik terus lah, istilah seperti itu. Tapi kita harus menilainya secara objektif juga ya. Di sini dia bahas lots of short market in at the lows. Jadi orang-orang mulai shorting Bitcoin ya. Shorting ini kalau teman-teman belum tahu shorting ini apa, shorting ini artinya adalah mereka melihat Bitcoin ini akan ada potensi turun lagi gitu ya. Kalau kita close di sini, Bitcoin ada potensi untuk turun lagi, dan kalau misalnya Bitcoin akan turun lagi, mereka akan mendapatkan profit dari hal itu ya pada saat Bitcoin mengalami penurunan ya. Pastinya lebih beresiko sekali kalau teman-teman masuk ke dalam futures market ya, dan harus dipelajari baik-baik juga. Saya juga tidak rekomend untuk teman-teman pemula, lebih baik stick atau belajar mulai dari spot account dulu gitu ya. Kembali lagi di sini, biasanya pada saat orang-orang mulai masuk posisi short seperti ini gitu ya, shorts entering mulai masuk, price reverse, artinya orang-orang condong akan lebih bearish atau akan lebih negatif. Ternyata terjadi short squeeze, di mana orang-orang yang membuka short ini terlikuidasi dan harga naik gitu ya. Dan ini yang beberapa orang-orang menantikan hal itu terjadi gitu ya, karena terlalu banyak orang-orang yang bisa dibilang condong membuka posisi short gitu ya.
Jadi pertanyaannya adalah apakah short squeeze ini akan terjadi, tapi sudah beberapa hari terakhir yang sempat kita sudah bahas ini belum terjadi-jadi gitu ya. Harga tidak breakdown ya, harga Bitcoin juga tidak mengalami penurunan yang terlalu signifikan, tapi secara harga Bitcoin juga nggak naik gitu ya. Nextnya kita lihat dari sini, plan B ada bilang di sini periodic reminder, ini hanya untuk mengingatkan gitu ya. Ini untuk teman-teman yang lebih karena jangka panjang ya. How people think it's like to hodl ya, bagaimana sih kita cara hodl, gampang gitu ya, nggak ada tantangan sama sekali, kayak naik sepeda gitu ya, langsung ke jalur finish. Tapi sebenarnya kalau untuk teman-teman hodl untuk jangka panjang ya pasti akan ada fluktuatif harga juga, naik turun gitu ya. Ini dia hanya mengingatkan saja. Nextnya kita lihat bahas ada satu kripto ya, yaitu adalah Algorand atau Algo kalau kita dari sini. Algorand mana ya, Algo ranking 30 gitu ya. Ini mungkin akan ada dampak sedikit positif gitu ya untuk di bulan ini. Kita dari sini, FIFA embrace NFT tied to classic game highlights for World Cup 2022. Jadi ini Algorand ini salah satu kripto memang yang blockchain yang berpartner dengan FIFA gitu ya. Dan ini kalau teman-teman tahu di tahun ini akan adanya Piala Dunia 2022 ya. Jadi ini mungkin beberapa exchange kripto yang menjadi sponsor seperti Algorand juga gitu ya. Ini mungkin akan mendapatkan sentimen cukup positif gitu ya, karena orang-orang melihat dia menjadi sponsor gitu ya. Dan di sini ada bahas Algorand blockchain will be released, the clips of soccer action are connected to the Algorand blockchain gitu ya. Jadi beberapa klip video-video gitu ya, ini akan menggunakan Algorand blockchain dan ini akan dirilis gitu ya sebelum Piala Dunia 2022 di Qatar. Di sini juga sebelumnya kalau kita lihat dari sini, ini kan berita 2 September gitu ya, berita tanggal 3 Mei. Jadi udah beberapa bulan lalu di sini baru pertama kali di sini Algorand scores FIFA partnership gitu ya. Jadi berpartner dengan FIFA. Jadi kalau kita secara sentimen positifnya ini sebenarnya sudah terjadi sejak tanggal 3 Mei. Ya ini hanya update-nya aja bahwa FIFA akan launching yang namanya NFT-nya dia untuk World Cup 2022 lebih awal. Ini untuk klip-klip awalnya gitu ya, dan menggunakan Algorand blockchain. Intinya seperti itu ya. Dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa teknikal untuk Bitcoin terutama, karena kita melihat untuk minggu ini ya. Kita mungkin review dulu karena ini sudah menjelang akhir minggu. Kita lihat secara weekly close. Kita bisa lihat untuk minggu ini sebenarnya Bitcoin kalau kita close di sini ya, nggak terlalu banyak pergerakan gitu ya. Bahkan kalau di sini Bitcoin hanya naik 0,79% ya kalau udah closing di harga sekarang. Kalau kita lihat dari sini naiknya 5,4% ya. Jadi nggak terlalu fluktuatif kalau dibandingkan dengan 2 minggu sebelumnya yang mengalami penurunan cukup tajam, 22%. Untuk sekarang bagaimana untuk weekly close sendiri untuk Bitcoin? Kalau kita lihat di grafik yang lebih bersih ya, nah seperti ini. Kalau di grafik ini kita bisa lihat yang kita butuhkan adalah untuk Bitcoin masih bertahan di area atas support sebelum all time high-nya gitu ya, yaitu di atas 19.804 gitu ya. Kalau memang teman-teman melihat wah ini masih untuk Bitcoin masih cukup positif gitu ya. Untuk saat ini Bitcoin berada di level 19.700. Jadi ini yang dilakukan Bitcoin. Sebenarnya kalau untuk saat ini ya dia masih konsolidasi di area. Sebelumnya di sini ada resisten, di sini ada resisten. Jadi di sini dia menjadi support lah untuk Bitcoin. Kalau kita lihat closing weekly udah mulai breakdown ke bawah, ya ini tanda-tandanya kita akan mengalami penurunan lebih dalam. Mungkin 14.000, mungkin 12.000, itu next target kita gitu ya. Kalau memang dia benar-benar breakdown. Ya jadi kalau misalnya Bitcoin breakdown di bawah level support, mungkin di daerah persegi ini gitu ya. Di dua garis ini 19 ribuan. Nah ini artinya kita akan mengalami penurunan lebih dalam lagi gitu. Artinya support yang sebelumnya ini tidak kuat, sehingga kita harus mengalami penurunan lebih dalam untuk mendapatkan momentum yang lebih kuat gitu ya. Ini untuk secara weekly close-nya. Kalau kita lihat secara time frame kecilnya, kita di one day dulu. Nah kalau kita closing di sini, kita lihat dulu tanpa ada embel-embel di sini. Kita lihat Bitcoin ini selama dari ini ya, dari tanggal 28 Agustus ini sekitar 8 hari ya, hampir 1 minggu sebenarnya. Hampir 1 minggu ini pergerakannya tidak terlalu fluktuatif di sini, konsolidasi terus.
ya. Dan di sini juga ini yang kita bahas dari awal gitu ya, di Dan Crypto Trades di sini ya, dimana banyak orang yang mulai masuk ke posisi short. Karena kalau memang kita lihat secara time frame 4 jam, ini yang sebelumnya kita bahas juga gitu ya di tanggal penting September, bahwa memang kita ini sudah mengalami breakdown. Ini dari support, ini dari grafik pertama yang kita sempat bikin, kita mengalami breakdown, tapi kita lihat harga penurunannya ini tidak drastis gitu, jadi dia nggak langsung turun ke bawah, malah ini sedikit condong sideways dulu, mungkin dia nanti akan naik dulu, baru mengalami penurunan, kira-kira seperti itu ya. Kalau kita lihat di satu grafik lagi yang sebelumnya kita perlihatkan, sama juga kita lihat di sini, ini justru belum breakdown ya, untuk saat ini dia masih berada di dalam area supportnya juga. Nah, jadi nextnya bagaimana untuk Bitcoin kira-kira ya? Ini juga menurut pendapat saya juga, kembali lagi disclaimer on and do your own research gitu ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Tapi menariknya saya justru condong untuk saat ini ya, karena memang Bitcoin ini bisa dibilang pertahanan cukup masih kuat gitu ya. Bahkan kalau kita lihat, kita bisa tarik garis di daerah ini gitu ya. Ini daerah sekitar level 19.600-an gitu ya. Ini bisa dibilang untuk saat ini masih bisa bertahan, Bitcoin secara supportnya bertahan di daerah ini gitu ya. Lalu di atas ini, nah di sekitar daerah ini level 20.400 lah gitu ya. Ini sampai kita bahas 20.400, ini menjadi area resistennya gitu. Jadi kita bisa lihat untuk saat ini Bitcoin ini sebenarnya lebih ke arah konsolidasi di daerah ini, sideways gitu ya, naik ke atas, kepentok resisten, turun ke bawah, naik ke atas lagi, kepentok resisten, turun ke bawah ke level supportnya, naik lagi, turun ke bawah gitu ya. Ini tinggal menunggu arah mana yang dia breakout. Kalau ternyata dia turun ke bawah, dia breakdown, yang next target adalah 20 mungkin 19 ribuan gitu ya. Kalau dia naik ke atas ini, ya target kita sebenarnya ya minimal mungkin bisa ke level 20.800 gitu ya. Tapi kalau secara sentimen masih kita lihat ini bearish. Cuma satu potensi yang saya pikirkan mungkin bisa terjadi ini, karena akan terjadinya weekly close candle juga gitu ya, weekly close candle, dan biasanya volatilitasnya cukup tinggi. Jadi mungkin teman-teman bisa expect pada saat mau close candle, kalau kita lihat ada pump besar secara volume, ini mungkin bisa terjadi short squeeze, Bitcoin bisa dibawa dulu ke level 20.800 gitu ya, ke level 20.800-an, breakout di sini. Tapi harus tetap berhati-hati gitu ya, karena mungkin ini hanya kenaikan sementara, baru nanti di atas ini walaupun naik condong secara sentimen pun saya rasa Bitcoin masih bisa tes ke level 19.000 ke bawah juga gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan untuk Bitcoin, karena memang kita harus perhatikan secara 1 minggu terakhir ini masih konsolidasi. Dan kalau kita tambahkan secara, kita lihat di time frame, kita lihat untuk SPX misalnya, ini indeks saham Amerika ya, ini mengalami penurunannya jauh lebih dalam gitu ya. Ini dalam 1 minggu terakhir dia turunnya cukup luar biasa. Ini turun bisa sekitar 6% gitu ya. Jadi ini penurunannya cukup dalam juga untuk XPX. Jadi ini harus diperhatikan juga ya. Jadi mungkin hari ini itu dulu untuk update teknikal secara market crypto dan alasan-alasannya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan see you in the next video. Bye bye.